Mungkin kalian pernah lihat orang lain memposting screenshot penghasilan miliaran rupiah dari Facebook. Sebetulnya itu mungkin nggak sih? Dan kalaupun mungkin, gimana sih caranya? Nah, untuk itu kita akan bahas di channel ini. Tapi sebelum ke sana, perkenalkan nama saya Mr. Ling yang akan selalu membongkar fakta-fakta mencari uang di internet. Nah, oke, mungkin teman-teman merasakan kalau memang akhir-akhir ini banyak sekali para ibu rumah tangga yang giat memposting videonya di Facebook, dan tentunya mereka berharap bisa mendapatkan penghasilan dari program monetisasi video Facebook yang namanya Facebook AdBreaks atau Facebook Pro. Sebetulnya program ini itu sudah ada dari beberapa tahun yang lalu, hanya saja mungkin ramainya di kalangan ibu rumah tangga itu akhir-akhir ini saja. Karena saya sadari akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang memposting penghasilan mereka dari program Facebook AdBreak. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan awal, apakah kita bisa mendapatkan penghasilan miliaran rupiah dari program Facebook AdBreak? Dan jawabannya itu tidak mungkin. Nah, kalau begitu orang-orang yang memposting penghasilan gaji miliaran rupiah dari program Facebook AdBreak ini atau Facebook Pro ini bohong dong. Sebetulnya itu tidak 100% bohong, teman-teman. Yang artinya mungkin saja teman-teman bisa menghasilkan miliaran rupiah dari Facebook AdBreak ini. Hanya saja cara bermainnya itu tidak hanya sebatas menggunakan traffic organik saja. Nah, maksudnya apa traffic organik saja? Maksudnya itu view secara natural. Jadi contohnya misalkan teman-teman memposting video di Facebook, terus nggak diapa-apain, videonya itu langsung boom gitu, langsung viral, langsung naik gitu kemana-mana. Itu tidak mungkin sekali, teman-teman. Kenapa? Karena ya Facebook pun tidak akan memberikan kesempatan viral ke semua video teman-teman. Lalu muncul lagi pertanyaan, apakah kalau misalkan ingin menghasilkan miliaran rupiah itu perlu viral setiap saat? Tidak seperti itu juga, teman-teman. Untuk bisa mendapatkan miliaran rupiah dari Facebook AdBreak ini, ya teman-teman juga harus mendapatkan puluhan miliar view dari video teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena seperti yang sudah kita ketahui, kalau memang CPM untuk negara tier 3 seperti Indonesia ini, itu sangat kecil sekali, teman-teman. Kalau misalkan kita bandingkan dengan CPM dari negara-negara tier 1 atau negara-negara maju, itu bisa lebih mahal puluhan kali lipat dari CPM Indonesia. Nah, CPM itu apa, teman-teman? CPM itu adalah cost per mile. Cost per mile itu adalah harga untuk setiap per 1000 kali tayang iklan di video, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi simpelnya CPM itu adalah metrik untuk menghitung berapa sih yang teman-teman akan dapatkan di setiap 1000 kali tayang iklan di video teman-teman. Nah, jadi tidak mungkin sekali kalau misalkan teman-teman hanya mengandalkan traffic pemberian dari Facebook. Nah, lalu pertanyaannya gimana sih caranya bermain Facebook AdBreak secara tidak organik? Nah, simpelnya kalau misalkan teman-teman tidak bermain secara organik, ya teman-teman harus mempush view di video teman-teman. Cara pushnya gimana? Cara pushnya ya teman-teman harus mengiklankan video teman-teman. Tapi biasanya para pemain Facebook AdBreak itu tidak mengiklankan videonya ya. Yang mereka iklankan itu adalah fanpage-nya atau si akunnya. Kenapa seperti itu? Karena mereka itu ingin membangun sebuah kolam traffic. Ya simpelnya kalau misalkan fanpage-nya atau akunnya sudah banyak yang follow, itu sudah pasti ketika teman-teman mau posting video baru, teman-teman bisa mendapatkan traffic atau view yang banyak. Ya, seperti itu. Jadi dengan mengiklankan akun atau si fanpage-nya, itu lebih efisien daripada mengiklankan si videonya. Nah, itu cara yang pertama ya. Cara yang kedua tentunya teman-teman harus memposting video-video teman-teman di grup yang ramai. Nah, biasanya cara ini digunakan oleh para pemain Facebook AdBreak yang pemula.
Kenapa? Karena ya sebetulnya untuk memposting, untuk share videonya di grup itu tidak perlu menggunakan modal ya. Modalnya teman-teman hanya sebatas tenaga saja. Jadi PR teman-teman itu harus mencari grup-grup yang memang diperkenankan untuk memposting tanpa konfirmasi. Nah, seperti itu ya cara mempush traffic di video Facebook teman-teman. Jadi intinya teman-teman bisa menggunakan paid traffic atau beriklan, atau teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya metode sharing tadi ya, sharing ke grup-grup yang memang bebas posting gitu kan. Nah, oke, selanjutnya kita akan bahas caranya menaikkan CPM atau cost per mile di akun teman-teman. Nah, kalau misalkan tadi teman-teman jeli, sebetulnya untuk cara menaikkan CPM itu harus mengganti konten teman-teman ke konten yang memang disukai oleh orang-orang luar negeri. Kenapa? Karena ya memang CPM di luar negeri atau di CPM bule lah, kita bilang CPM bule itu lebih mahal dari CPM negara Indonesia, yang artinya ketika teman-teman bermain di konten bule ya tentunya penghasilan teman-teman itu bisa berkali-kali lipat daripada teman-teman bermain di konten yang memang target audiensnya itu negara seperti Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya gimana sih caranya membuat konten bule yang tentunya gampang viral? Sebetulnya untuk masalah ini itu sudah banyak sekali dipraktekkan oleh beberapa YouTuber di Indonesia bahkan, yaitu dengan membuat konten niche viral. Konten niche viral itu adalah konten informasi yang sedang viral. Misalkan ada suatu gosip dari artis anu gitu kan, atau misalkan tentang pertandingan olahraga gitu kan, itu gampang sekali viral teman-teman. Kenapa? Ya karena ya informasinya juga sedang ongoing ya. Hanya saja ada kekurangannya juga teman-teman kalau misalkan bermain konten niche viral seperti ini. Kekurangannya apa? Kekurangannya ya teman-teman harus tetap tetap update terus terhadap informasi-informasi yang sedang ramai diperbicarakan. Ya tentunya di sini informasinya bukan dari negara Indonesia ya, karena memang target market kita itu adalah target negara bule atau negara luar negeri ya, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, gimana sih cara mendapatkan konten viral? Ya teman-teman tinggal langsung aja buka Twitter, teman-teman cari trending topik dari negara tertentu. Atau kalau misalkan teman-teman gak mau ribet bikin konten gitu, teman-teman bisa re-upload video-video informasi viral di YouTube. Caranya gimana? Ya caranya teman-teman langsung aja buka YouTube ya. Di situ kan ada negaranya ya. Nah, teman-teman klik dari negara, misalkan target market teman-teman itu Spanyol lah. Ya teman-teman tinggal rubah ke YouTube Spanyol. Maka kita lihat semua konten-konten yang sedang naik di Spanyol teman-teman bisa gunakan sebagai materi re-upload di Facebook. Nah, tapi kalau misalkan re-upload mentah-mentah seperti ini ya tentunya teman-teman juga bisa terkena OKT ya. Original konten terbatas ya. Bahasanya seperti itu kalau di Facebook, ya intinya terkena copyright. Ya tentunya kalau misalkan ingin lebih aman, teman-teman juga bisa edit si kontennya. Ya editnya terserah teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ingin memasukkan voice over ya gak apa-apa. Tapi kalau misalkan gak mau ribet, teman-teman tinggal masukin teks atau ganti musiknya, atau di mirror videonya, atau dipotong videonya, itu juga sepertinya gak masalah sih teman-teman. Ya edit saja sebisa mungkin teman-teman. Nah, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Saya harap videonya ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.